Ibu Jemaat Gereja Injil Kristus. Pagi ini kita kembali mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami bisa kembali beribadah Tuhan kepadamu. Kalau saudara kita mau beribadah, Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan.
Selamat pagi, Shalom. Para kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh Tuhan. Bukan secara kebetulan kembali Pak Andiono bisa menjumpai Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang dicintai oleh Tuhan Yesus di Gereja Injil Kristus ini. Saya tidak pernah lupa tentang namanya Gereja Injil Kristus. Betapa hebatnya nama Injil Kristus itu dipasang di sebuah gereja. Tetapi tidak cukup hanya dengan merek dan logo Injil Kristus. Injil Kristus itu yang harus dipamerkan kepada dunia, bukan Injil yang lain. Tetapi Injil Kristus itulah yang harus Bapak Ibu untuk kerjakan dengan benar. So, Pak Andiono percaya di masa pandemi ini kita harus lebih untuk memperagakan, memamerkan gaya hidup Injil Kristus. Nah, kesempatan yang indah ini di hari Minggu 27 Juni, Pak Andiono sungguh mendapatkan sebuah privilege, mendapatkan kesempatan untuk boleh bersama Bapak Ibu di dalam untuk menguraikan Injil Kristus ini. Ada sebuah keluarga yang sangat indah yang mengerjakan keluarga, karena Pak Andiono masih ingat Gereja Injil Kristus ini, GIK ini adalah untuk memamerkan bagaimana keluarga yang bergaya hidup, keluarga sekali lagi yang bergaya hidupnya seperti Kristus. Wow, ini menjadi sebuah tantangan, challenge yang sangat baik buat anak-anak muda, bahkan sampai anak-anak juga sekolah minggu. Bapak Ibu yang saya kasihi, keluarga ini yang ingin sebentar saya bacakan di dalam 1 Tawarik 26, 1 Tawarik 26, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, nanti kita lihat sebentar ya Bapak Ibu, adalah keluarga yang memperagakan Injil Kristus. Keluarga yang tidak perlu diragukan, dia punya 8 anak, laki-laki semuanya. Wow, ini laki-laki semua anaknya. Iya. Dan kemudian tentu dia punya cucu-cucu yang semuanya takut Tuhan. Betul-betul memperagakan. Yuk kita langsung saja untuk membacakan bahwa di dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 6. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Syakar anak yang keempat, Netanel anak yang kelima, Amel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Piuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Ayat yang keenam. Bagi Semaya anak sulungnya dari Obed Edom itu, ya, lahirlah anak-anak. Kalau di dalam firman Allah yang hidup FAYH ada 6 anak laki-laki juga. Anak yang sulung dari Obed Edom itu maksudnya memiliki anak lagi itu. Jadi cucunya Obed Edom ini ada 6 dari anak yang pertama. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Wow, ini dia luar biasa. Coba cucu-cucu Obed Edom ini juga menjadi pemimpin-pemimpin di kaumnya. Dan bahkan juga cucu-cucunya ini luar biasa menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Khususnya Elihu, anak daripada Semaya ini, cucunya Obed Edom ini, yang kelima dan keenam, Elihu dan Semakya. Kalau di situ di ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mari kita lihat dulu siapakah Obed Edom ini.
Kita mau tahu dulu sejarahnya. Siapakah Obed-Edom ini? Begitu dahsyatnya kekristenannya, begitu dia mencintai Tuhan, ya, dia merelakan seluruhnya hidupnya ini disita untuk kepentingan Tuhan. Ini Kristen yang sehat. Ini penganut Kristus, pengikut Kristus yang benar, saudara. Mari kita lihat ini. Siapakah Obed-Edom? Kata Rut pasal 4 ayat yang ke-17 bahwa Obed-Edom ini adalah anak daripada Boaz dan Rut. Oh, jadi kita mengerti nih. Siapakah Obed-Edom? Obed-Edom ini adalah anak daripada Boaz dan Rut. Kita semua udah tahu kan Bapak Ibu bahwa bagaimana perilaku daripada Boaz dan Rut ini, pasangan suami istri ini, orang tua, keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Nah, dari sinilah ya, Obed-Edom itu mendapatkan gambaran yang jelas tentang Tuhan itu siapa, Allah yang disembah itu siapa, Elohim Adonai itu siapa. Dia mendapatkan clear sekali. Jadi Rut dan Boaz ini orang tua Obed-Edom, dia sangat menjelaskan orang tua yang cinta Tuhan dan anak-anaknya dimuridkan, garis bawahi, dimuridkan oleh siapa? Oleh orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya ini adalah betul-betul mencintai Tuhan dan para pemimpin yang dahsyat. Nah, kita, saudaraku, seringkali kita manggil guru les. Seringkali kita tidak bisa memuridkan anak kita dengan ini. Urusannya banyak, sibuk lah, atau apalah, segala macam. Kita nggak bisa jadi pemimpin, jadi orang tua yang tidak memberikan teladan yang bagus. Kita tidak bisa ngomong, mari anak ke gereja, mari kita sekolah minggu, mari kita ikutin teladan Yesus. Orang tuanya nggak kasih teladan. Mari kita mau belajar ini, saudaraku. Bagaimana Rut dan Boaz ini memberikan sebuah contoh dan keteladanan yang luar biasa. Sehingga jadilah Obed ini orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Nah, sejarahnya juga Obed-Edom ini adalah, dia ini orang tua daripada Isai. Kita tahu ya, Isai itu adalah bapaknya Daud. Jadi Obed-Edom ini adalah kakek daripada Daud, saudara. Lihat ya, luar biasa nggak keturunan-keturunan ini? Benarlah orang yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan all out, ini luar biasa. Yuk, tema saya adalah pagi ini Bapak Ibu, 27 Juni ini, saya mau kasih tahu bahwa keteladanan Obed-Edom yang memperagakan hidup, bagaimana dia memperagakan hidup ini adalah sesuai dengan Injil Kristus. Kita lihat, saudaraku, bagaimana Obed-Edom ini adalah, karena di Alkitab ada 3 ya, nama Obed-Edom tentu yang berbeda, saudaraku, daripada asal muasalnya. Tetapi yang saya mau bicarakan ini adalah ya, Obed-Edom yang berasal dari Gad, orang Lewi. Artinya Obed itu apa sih? Obed itu dari bahasa Ibraninya Oved. Oved-Dom. Obed-Edom itu adalah Oved-Dom. Apa artinya Oved-Dom? Itu adalah pelayan dari Allah. Wow, dari namanya aja dia adalah pelayan dari Allah. Bapak Ibu mengerti tentu ya, pelayan dari Allah itu, pelayan Tuhan itu adalah mengerti selera Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dia mengerti itu. Itu artinya Obed-Edom. Ya, yaitu pelayan dari Allah, yang dia kerjakan itu hanya kehendak Tuhan, kehendak Allah, apapun resikonya. Itulah nama Obed-Edom. Ya, dari bahasa aslinya Oved-Dom. Oke. Apa yang membuat Obed-Edom itu begitu menarik, saudaraku, dan menjadi berkat? Apa sih yang membuat Obed-Edom itu adalah sangat menarik dan memberkati dirinya, memberkati keluarganya, memberkati cucunya, memberkati konco-konconya, memberkati lingkungan? Mari kita mau belajar, saudara. Karena Obed-Edom selalu, kata selalu itu tidak ada jeda. Kata selalu itu dia menghadirkan Allah.
Dia hanya merindukan dia di dalam dunia ini, ya, bahwa Obed-Edom ini merindukan dia dimanapun Obed-Edom berada, baik di tempat kerjaan, baik di tempat usahanya dia memperagakan gaya hidup Kristus. Dia memperagakan. So, Pak Andiono sangat senang untuk boleh menyampaikan ini kepada gereja Injil Kristus ini. Saya percaya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ya, konco-koncoku yang di sana pasti gaya hidupnya memperagakan gaya hidup Kristus. Setuju kan? Nah, mari kita lihat Obed-Edom ini, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Dia ini menginfeksi, menularkan virus kepada keluarganya untuk menghadirkan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun anak-anaknya ada, dimanapun istrinya berada, dimanapun mantu-mantunya berada, dimanapun cucu-cucunya. Ini keren gak ini, saudara? Tertarik gak sih? Wah, saya sangat tertarik sekali, saudaraku. Iya. Mari kita periksa diri kita, apa yang kita hadirkan dalam hidup kita, sehingga keluarga kita, ayah, bapak, ya, dan istri atau ibu atau mertua, gaya hidup apa yang kita hadirkan buat anak-anak kita, buat mantu kita, buat cucu kita, gaya hidup apa? Obed-Edom hanya satu fokusnya, gaya hidup Kristus yang dia hadirkan. Dia tidak menghadirkan, walaupun ya katanya mungkin zaman dulu itu kan itu kan zaman dulu itu kan zaman now, sekarang kan sangat berbeda. Ini saya tidak bicara zaman. Generasi boleh berganti, tapi yang katakan zaman itu, Anda ngerti nggak sih zaman itu? Zaman itu bukan zamannya yang berubah, generasinya yang berubah. Tapi zaman itu adalah kata 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 itu ayat 1 sampai 5 lah. Ayat 1 2 itu adalah mengenai satu, pola pikir. Yang kedua, karena apa? Gaya hidup. Yang ketiga adalah gairah hidup. Itu namanya zaman. Generasi boleh berganti, silih berganti, it's okay. Tapi zaman itu tidak bisa, saudaraku, karena zaman itu adalah berbicara tentang pikiran kita, gaya hidup kita, dan juga dengan gairah kita. Kepada siapa? Obed-Edom itu luar biasa, saudaraku. Banyak orang tua yang tidak bisa menjadi berkat, banyak ayah-ayah yang tidak bisa menjadi imam. Maafkan saya Bapak Ibu, lihatlah diri kita, periksa. Banyak orang tua, khususnya ayah-ayah, bapak-bapak ini yang tidak bisa memberikan contoh. Bisanya cuma marah, bisanya cuma kecewa, bisanya cuma hal-hal dunia, kenikmatan dunia, saudaraku, yang disodorkan, bukan memikirkan Tuhan dengan serius. Ya, Obed-Edom berkata bahwa saya harus menghadirkan Tuhan di dalam hidupku, di dalam keluargaku. Kenapa bisa begitu kuatnya dia? Tidak terganggu dengan zaman ketika dia hidup, saudaraku. Karena dia sudah dimuridkan, fondasinya kokoh sekali. Siapa yang menjadi guru daripada Injil itu, siapa yang menjadi pendidiknya daripada Obed-Edom ini untuk takut akan Tuhan, yaitu orang tuanya sendiri, Boaz dan Ruth. Tadi saya sudah sampaikan. Saudara, tidak bisa kalau engkau tidak dibimbing, kalau tidak dimentor, lalu tiba-tiba katanya engkau bisa bagus sendiri, takut Tuhan sendiri. Bisa sih, bisa hancur juga. Karena apa? Karena engkau tidak ngerti caranya dan apa yang diajarkan. Nggak bisa, saudara. Mari kita lihat kembali lagi dengan Obed-Edom ini, bahwa dia mau menghadirkan Tuhan di situ. Kenapa begitu, saudaraku? Ya, saya mau kasih bahwa di Alkitab itu Obed-Edom itu menerima kepercayaan daripada Daud, Raja Daud ketika itu, saudaraku, untuk apa di sini? Untuk menitipkan sementara, yaitu 3 bulan kata Alkitab. Dia menitipkan selama 3 bulan, yaitu tabut perjanjian, tabut Allah ditaruh. Padahal, saudaraku, orang-orang takut untuk menerima tabut itu. Karena apa? Karena sudah kejadiannya kepada
sama pegawainya Daud yang bernama Uza. Ya, itu kata 2 Samuel 6 ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu, ya. Kata 1 Tawarik 13 ayat ke-13. Bagaimana kejadiannya Uza itu? Uza itu, saudaraku, karena tabut itu tidak boleh disentuh, perintahnya tidak boleh tersentuh, perintahnya tidak boleh, apapun yang terjadi tidak boleh nyentuh tabut Allah itu, karena itu akan disambar dan mati. Nah, ketika dinaikkan itu tabut Allah itu, Daud minta 2 orang untuk mengambilnya. Kereta yang mengangkatnya itu tergelincir, saudaraku, tergelincir kereta itu dan oleng tabutnya. Dia hanya untuk menyangga, Uza ini hanya untuk apa? Untuk menahan gitu loh. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Disambar dan langsung mati. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Nah, banyak orang yang takut dong, dan Daud sendiri marah, saudara. Daud ini tadi saya sudah kasih tahu, dia adalah cucunya Obed-Edom. Tapi karena Obed ini suka terhadap kehadiran Allah, maka dia terima. Oke, welcome. Tabut Allah ini memberikan sebuah pengertian the presence of God, yaitu representatif bagaimana Allah ada di situ. Kehadiran Allah itu dipentingkan oleh Obed-Edom. Dia sangat senang. Dia tahu aturannya, tidak boleh kau sentuh, tidak boleh kau apa-apakan ini, karena disitulah hadiran Allah, dan kehadiran Allah itu nyata. Nah, di situ itu tentu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Tidak, ini bukan menjadi sebuah perkara yang gampang ya Bapak Ibu. Kelihatannya oke, dititipin sesuatu. Ini dititipin yang sangat-sangat, yaitu memberkati, tetapi juga bahaya buat nyawa dia, buat anak-anaknya, buat mantunya, buat cucunya. Bisa-bisa, saudaraku, dia bisa tewas satu keluarga itu kalau dia melalaikan. Saudara, seringkali kita juga melalaikan Tuhan, mengabaikan kehadiran Tuhan. Gimana sih caranya menghadirkan Tuhan itu? Coba Bapak Ibu. Kalau kita menghadirkan, ya Bapak Ibu, kita bisa menghadirkan misalkan TV, kita bisa menghadirkan mobil, kita bisa menghadirkan segala sesuatu. It's okay aja, itu gampang kok. Itu urusan dunia. Tapi menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga, ini yang sungguh-sungguh harus presisi, harus cermat, supaya anak-anak kita dan diri kita juga sangat menghormati, menghargai Tuhan. Dan inilah yang sekarang mulai sangat mengalami degradasi. Gereja mengalami penurunan yang sangat signifikan tentang iman. Gereja mengalami, saudaraku, dan rumah tangga Kristen juga mengalami degradasi, kemerosotan tentang rindu menghadirkan Tuhan. Mereka nggak tahu lagi cara menghadirkannya seperti apa, saudaraku. Dan ini perlu sungguh-sungguh, saudaraku, supaya kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, saya teringat di sini bahwa kita ada di Indonesia ini sungguh bersyukur. Saya mau ambil begini, saudara. Dasar negara kita adalah Pancasila, betul? Pancasila ini, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau ambil kata Esa. Esa itu dari bahasa Sanskerta namanya Eka. Eka itu artinya dari bahasa Sanskerta, ya. Ini bukan bahasa Jerman atau bahasa apapun, bukan, saudaraku. Ini bahasa kita, Sanskerta, Eka. Eka itu artinya Tuhan itu harus ada. Nah, Bapak Ibu, Eka itu artinya seluruh pelosok tanah air Indonesia itu harus bertuhan. Bukan beragama, bukan. Jadi begitu dalamnya founding father daripada bapak-bapak kita yang pendiri yang ada di Indonesia, kita bersyukur. Di setiap pelosok tanah air Indonesia itu kudu wajib harus bertuhan, bukan beragama. Bertuhan lebih dulu, baru berikutnya adalah beragama. Nah, buat apa beragama tapi nggak bertuhan, nggak ketemu Tuhan? Cobalah kelakuannya seperti apa, saudara. Nah, Obed-Edom ini memberikan contoh yang sangat akurat. Orang yang bertuhan, rumah tangganya bertuhan, itu beda dengan orang Kristen
Ya toh, rumah tangganya beragama Kristen, tapi kelakuannya lihatlah kayak pendekar. Iya saudara, saya bersyukur sekali lagi di dalam gereja Injil Kristus ini pasti kelakuannya kayak Kristus. Setuju? Senyum dong, pasti. Iya dong. Masa ada beribadah di dalam Injil Kristus tapi kelakuannya lebih jahat dari dunia? Ini gimana? Ini mempermalukan, mengalami degradasi. Itu yang saya katakan, mengalami degradasi yang sangat mencolok. Saudara, sekali lagi, bahwa kehadiran tabut Allah itu adalah merupakan kesukaannya dari Obed-Edom. Dia tahu bahayanya, dia tahu sengsaranya, dia tahu harus menjagai anak mantu cucunya itu tidak boleh untuk bermain di sekitar situ. Oh, ini luar biasa. Nah, keinginan yang sangat kuat dari Obed-Edom itu, itulah yang menjadi kunci. Ketaatannya yang sangat kuat dari Obed-Edom itu, yang terus untuk melayani Tuhan. Kita tadi sudah tahu kan ya, melayani Tuhan itu artinya mengerti perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita bukan melayani manusia, kita sedang melayani Tuhan. Sama saja kan kata Paulus dalam Kolose 3:23. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena memang kita adalah milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Hidup dan mati kita milik Dia, bukan milik Andiono atau milik bapak ibu atau adik-adikku, bukan. Jadi kalau kita bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, di gereja, dimanapun, di sekolah, dunia pendidikan, dunia entertain atau apapun namanya pekerjaannya, lakukan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, itu dia ya saudaraku. Dan itu sebabnya saudaraku, ini yang menjadi menarik, menjadi berkat luar biasa. Obed-Edom itu sekali lagi dipercayakan 8 anak laki-laki saudaraku. Itu semuanya menjadi pemimpin. Keren gak sih? Dia perkasa di bumi, itu janji Tuhan. Dia cakap melakukan pemerintahan itu karena dia menyembah Tuhan dan dia menghadirkan kedaulatan Allah. Bayangkan saudaraku, Obed-Edom juga dengan setengah mati ini tentunya saudaraku untuk memuridkan anak laki-lakinya 8-8-nya. Belum lagi mantu-mantunya. Duduk ikut pemuridan. Ini yang harus rule of the game daripada keluarga Obed-Edom. Tuhan the first. Bukan makanan, bukan mobil, bukan handphone, bukan game yang the first. Itu buang saja itu semuanya. Yang kedua saudara, apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi contoh keteladanan buat dari keluarga Obed ini? Dia menjadi dampak bagi lingkungannya. Wah, wajar dong saudaraku. Mari kita lihat di sini. Ketaatan dan kesetiaan Obed-Edom itu kepada Tuhan menjadi tontonan dari masyarakat sekeliling. Kehidupan gaya hidupnya yang taat, yang setia kepada Tuhan itu menjadi pameran. Obed-Edom memamerkan hidupnya, ini loh gaya hidup Kristus ini kayak gini. Sekali lagi Pak Andiono berharap gereja Injil Kristus memiliki gaya hidup seperti Kristus. Saya bukan mau campur urusan gereja Bapak Ibu, tidak. Tapi memang itulah gereja itu adalah representatif perwakilan dari kerajaan Allah, the kingdom of God. Harus itu saudaraku, tidak bisa tidak. Nah, menjadi tontonan bagi masyarakat sekelilingnya. Obed-Edom mewariskan imannya. Obed-Edom mewariskan imannya kepada keluarga. Makanya ketaatannya, tindakannya. Iman tanpa tindakan. Saya bisa khotbah saudaraku jago, banyak pembicara-pembicara yang hebat, teori-teorinya, teologinya hebat, tapi itu baru teori. Tindakannya, kelakuannya, perbuatannya, apakah seperti Kristus? Mari kita tanyakan pada diri kita. Kita mau koreksi, mumpung kesempatan ini masih ada. Ya adik-adikku, kesempatan masih ada. Dunia boleh berubah. Dunia katanya boleh mengalami pandemi seperti ini. Virus sangat menakutkan. Oh ya, tetapi jauh lebih menakutkan virus dosa. Virus meleset dari kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu meleset dari kehendak Tuhan, kalau adik-adikku melenceng
dari kehendak Tuhan. Itulah namanya hamartia, itulah namanya dosa. Walaupun sudah dibaptis, walaupun pelayanan, walaupun hamba Tuhan, siapapun kalian, kalau meleset dari kehendak Tuhan, dibuat. Matius 7 itu, jangan lupa. Jangan sombong. Kita ini adalah hamba Tuhan, harusnya mengerti kehendak Tuhan, menghadirkan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang pertama itu sungguh-sungguh, kerinduan yang sangat kuat adalah menghadirkan Tuhan. Dan akibatnya saudaraku, ketaatan dan semuanya ini, kesetiaan Obed-Edom menjadi contoh dan membawa dampak buat lingkungannya. Ini ponco-ponco Obed, luar biasa. Itulah Kristen yang sehat saudaraku ya. Obed bukan meninggalkan harta benda, dia bukan meninggalkan deposito atau investasi apa. Nggak salah deposito dan investasi, silakan Bapak Ibu, silakan go. Tetapi jangan mengandalkan itu. Obed-Edom dan anak-anaknya ngerti dia harus mengambil keputusan yang radikal. Dia harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia harus bersandar penuh kepada Tuhan. Di zaman pandemi ini, saya percaya saudaraku, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang betul-betul imannya dipamerkan, itu akan diwariskan kepada anak mantu dan cucunya. Ini yang keren. Mau berapa banyak engkau meninggalkan harta warisanmu buat anak cucumu? Saya mau tanya, berapa banyak? Dan seberapa cepat akan hilang itu? Tapi kalau mewariskan iman dan kesetiaannya dengan tindakan yang nyata, itu terus terukir di hati anak mantu dan cucunya, serta konco-konco dan masyarakat sekitarnya. Ini keren saudara, ini keren. Ini yang perlu dicontoh. Ini yang perlu kita lihat saudaraku ya. Jadi di sini bahwa Obed-Edom itu tidak meninggalkan gaya hidup yang duniawi, tapi betul-betul meninggalkan gaya hidup yang benar buat anak mantu dan cucunya, saudaraku, buat konco-konconya, teman bisnisnya, teman mainnya, mungkin teman olahraganya, semuanya saudaraku. Dia mengejar harta surgawi, bukan mengejar saudaraku. Dia mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Keputusan radikal yang telah diambil oleh Obed-Edom ini untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan sepanjang hidupnya itu luar biasa saudaraku ya. Dia memiliki hubungan yang benar. Inilah yang diwariskan. Supaya apa? Anak cucunya itu ngelihat saudaraku hubungan Obed-Edom yaitu dengan biniknya kepada Tuhan itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Oke? Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu, Obed-Edom dan keluarga ini luar biasa. Dia memperagakan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, Obed-Edom dan keluarga memperagakan yaitu hidup dalam kebenaran. Ini bukan teori, hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus, bertanggung jawab hidupnya kepada Tuhan dan kepada lingkungan. Bapak Ibu, kalau perilaku orang Kristen ini tidak benar, kalau kelakuan Bapak Ibu dan adik-adikku tidak benar, itu mempengaruhi, mempermalukan Tuhan dan mempengaruhi lingkungan, itu nggak benar. Jangan dipikir tidak berdampak, saudara. Dampaknya daripada Obed-Edom ini, dia bertanggung jawab, itu luar biasa. Dia sesuai hidupnya dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi dampak saudaraku buat lingkungannya ya. Obed-Edom ini menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam yang selalu haus dan lapar akan kebenaran, selalu haus dan lapar. Apakah bapak-bapak dan ayah-ayah ini selalu haus dan lapar? Mau memuridkan anak-anaknya, mau tinggal bersama, bukan mau tinggal bersama main game, bukan cuma tinggal bersama di satu rumah, satu atap, bukan itu tujuannya. Tujuan di satu rumah itu, tinggal bersama itu, ajarkan kebenaran, kasih contoh. Lihat Nina, apa yang kukerjakan, lihat apa yang aku peragakan. Itulah Obed-Edom, itulah home, itulah rumah, saudaraku. Mestinya begitu. Ini kan kacau ini, sama-sama main game. Tapi di gig nggak ada begitu, nggak. Itu di gereja lain bapak dan anak itu senang sekali bersama-sama, itu game bersama-sama mabok. Itulah yang membuat saudaraku dia hidup di dalam kebenaran itu, dan dia juga rendah hati saudaraku. Semua keturunan daripada Obed-Edom ini, anak-anak cucunya juga mantunya, semuanya saudaraku mencintai Tuhan. Lihatlah Obed-Edom itu dengan rendah hati saudaraku, dia mau menjadi penjaga pintu gerbang.
yaitu dia mau menjaga, saudaraku, halaman daripada tabut. Dia menjaga supaya anak cucunya juga harus hati-hati di situ. Dia pemain musik, dia jago, saudaraku. Dia menyembah, oh pantas Daud itu cucunya dia jago sekali, saudaraku. Dia punya inisiatif melakukan sesuatu, nggak tunggu Tuhan, nggak tunggu ditunjuk. Dia berinisiatif untuk mengerjakan. Jangan tanya, saudaraku, kalau soal persembahan, jangan tanya. Jangan tanya juga, saudaraku, untuk kepentingan penginjilan. Itu yang dikerjakan karena dia haus kebenaran. Dia memperagakan hidupnya sebagai gaya hidup Kristus. Maka konco-konconya tidak heran banyak yang bertobat, karena gaya hidup, bukan karena ngomongnya, bukan. Saudaraku, ini keren sekali. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu juga untuk mengerti, dan saya bukan hanya khotbah ini, sekali lagi. Ini yang terus saya perjuangkan dan saya lakukan. Mari menjadi contoh, Bapak Ibu. Keluarga Obed-Edom ini jarang dibicarakan, tapi ini sangat menonjol dan sangat positif. Mari kita mau berdoa. Tenangkan pikiran Bapak Ibu, dan sungguh-sungguh, maukah engkau seperti Obed-Edom dan keluarga? Anaknya laki-laki ada 8, dan juga cucunya dari anak pertama Semaya itu ada 6. Mereka semua cinta Tuhan, takut Tuhan. Mau tunggu apa lagi? Mari belajar dari keluarga ini, saudara. Mari kita mau untuk merenungkan ini sungguh-sungguh. Apakah engkau menjadi bapak, menjadi ayah, menjadi kepala keluarga yang sudah memberi contoh? Ataukah engkau pemimpin di gereja yang juga sudah memberikan teladan, yang betul-betul cinta Tuhan, mengerti selera Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau? Ataukah yang kau mau? Mari kita renungkan, kita jujur di hadapan Tuhan, saudara. Obed-Edom itu yang berinisiatif, gak usah nunggu Tuhan dulu. Dia belajar melakukan segalanya bagi kepentingan Tuhan. Ya. Dia menantikan Tuhan sungguh-sungguh terlebih dahulu, saudaraku. Tetapi seringkali kita itu Tuhan yang disuruh nunggu. Ibadah jam 10 molor-molor misalkan, atau doa malam jam sekian molor-molor, nunggu penumpang, nunggu orang-orang datang join. Ini menjadi sebuah pertanda degradasi rohanimu. Ini nggak bagus. Mari kita jangan sampai Tuhan menunggu kita. Kita mau berinisiatif melakukan apapun yang baik. Yakinlah engkau diberkati. Di zaman pandemi ini, percayalah, Matius 6 ayat 33 itu berlaku. Obed-Edom memperlihatkan, memperagakan itu. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saudara, kalau semuanya ingin ditambahkan, justru Tuhan ingin mendemonstrasikan bagi orang-orang yang dicintainya dengan sungguh-sungguh, yang takut Tuhan, ya, yang takut Tuhan, menghadirkan Tuhan itu di setiap keluarga, di setiap musim kehidupan. Itulah Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa, Eka. Itu adalah menghadirkan Tuhan di setiap sendi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umatmu yang ada di Gereja Injil Kristus, dari Ibu Gembala yang kami hormati, dari para majelis yang kami kasihi, dari jemaat Tuhan maupun aktivis yang sungguh kami cintai. Tuhan memberkati mereka semua, biarlah kami sadar semua ini ada tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Nama Tuhan dimuliakan. Amin, amin. Shalom. Selamat beribadah dan selamat beraktivitas ya sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tersebut dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juni 2021. Gembala Sidang dan pengurus Gereja Injil Kristus mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah minggu depan akan dilaksanakan berjamaah kudus kepada jemaat agar menyiapkan roti dan anggur. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang. Usai sudah ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan suatu pujian.
saudara-saudara, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas siang hari ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Beri hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang dari sorga. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan pimpin mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil, biar semuanya sesuai dengan maunya Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin juga, Tuhan yang memberkati semua tenaga kesehatan di Indonesia, dimanapun di seluruh dunia yang merawat pasien COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang dari sorga. Keluarga mereka juga Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga semua yang kena COVID-19 boleh disembuhkan, boleh sembuh, boleh sehat kembali. Tuhan yang tolong semua. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa buat semua jemaat gereja Injil Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan yang dari surga. Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan memberkati jasmani mereka, Tuhan memberkati rohani mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan Tuhan, biar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap ibadah yang selama ini diadakan di gereja Injil Kristus dimanapun, terus sekarang tidak bisa lagi, belum bisa ibadah di gereja, Tuhan yang menolong semua jemaat, Tuhan yang menolong sehingga walaupun mereka di rumah, pertumbuhan rohani mereka boleh terus berjalan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang menyertai, Roh Kudus yang menyertai, di Roh Kudus yang memberkati. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri anugerah keselamatan-Mu kepada semua rakyat Indonesia. Beri anugerah keselamatan-Mu kepada semua saudara-saudara kami, famili kami, teman-teman kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap orang yang kami temui setiap hari. Tuhan memberkati mereka. Ketika kami bertemu dengan mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka karena sudah bertemu dengan kami dan karena Roh Kudus yang menyertai kami, dan Roh Kudus juga memberkati mereka juga. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.